Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan juga salam sapa buat dulurku dan juga rekan Kicomania dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada alangan suatu apapun. Dan semoga dimudahkan dalam rezekinya. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa like, share, serta subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Tema kali ini perawatan pleci agar cepat untuk ngefong tanpa doping. Jadi ada rekan yang menanyakan bagaimana pleci yang ngeriwek agar dia mau ngeplong tanpa doping. Memang untuk pleci agar ngefong itu memang banyak sekali prosesnya ya. Namun kalau lebih cepat itu dalam pemberian doping. Nanti akan ada vlog ya untuk pembuatan doping agar pleci itu buka paruh ya. Namun di sini saya akan membahas untuk pleci yang ngeriwek agar ngeplong tanpa doping. Jadi di sini saya akan sharing-sharing. Nanti apabila berkenan dan masuk akal, silahkan tonton dan simak sampai selesai. Namun apabila kurang berkenan dan tidak masuk akal, abaikan. Di sini saya sekedar sharing-sharing. Semoga nanti bermanfaat untuk rekan yang baru saja memulai untuk merawat burung pleci. Jadi di sini saya akan berbagi rawatan ya. Jadi dulu saya pernah juga bermain pleci ya. Jadi untuk pleci kita untuk proses pengefongan atau ngeplong istilahnya itu memang butuh tahap. Yang pertama, burung ini harus punya ngeriwik dulu. Jadi istilahnya di sini ngeriwik halus. Ada yang mengatakan ngeriwik halus atau dia istilahnya itu ngeriwik kasar gitu ya. Ada yang banyak menamakan itu. Jadi dengan cara apa? Untuk rawatan yang pernah saya alami dan saya terapkan untuk proses pengeplongan tanpa doping, kalau saya pribadi yang pertama pemberian fur. Jadi pemberian fur yang proteinnya agak tinggi, yang khusus untuk pleci itu ada. Terus yang kedua pemberian ulat Hongkong untuk pagi dan sore. Itu biasanya kalau proses pengeplongan yang penting satu burungnya harus ngeriwek. Itu biasanya pagi saya kasih ulat Hongkong 5. Untuk sore harinya 5. Dan juga pemberian kroto itu dengan kapasitas sedikit ya. Bagaimana agar ulat Hongkong itu bisa putih. Jadi yang agak muda itu ya ngulungsumi istilah bahasa Jawa. Kalau dulu untuk ulat Hongkong itu saya kasih makanan ya. Dari sayur-sayuran misalkan dari sawi atau juga wortel yang saya rajang-rajang saya kasih di situ. Nanti untuk ulat Hongkong itu akan banyak yang terbentuk untuk muda lagi atau putih ya. Biar tidak kena panas. Nanti kalau panas biasanya dia akan berubah jadi cepat untuk coklat. Jadi secara rutin untuk pemberian ulat Hongkong pagi dan sore itu nanti akan mempercepat untuk burung pleci ini akan ngeplong. Jadi setelah ngeriwik halus, ngeriwik kasar, nanti sesekali burung ini akan ngeplong ya. Dia akan bunyi untuk ngeplong. Itu untuk perawatan tanpa doping saya cukup pemberian melalui extra fooding. Jadi yang pertama tadi kita kasih ulat Hongkong warna putih pagi dan sore. Untuk hari berikutnya pagi kita kasih Hongkong, siangnya nanti dikasih kroto sedikit, sorenya kita kasih ulat Hongkong lagi 5. Setelah itu bisa dikasih juga jeruannya jangkrik atau gajinya jangkrik. Jadi pada saat misalkan pagi sudah dikasih, siang sudah kroto ya, burung ini kan termasuk rakus dalam makan. Pada saat kita longgar, kita kasih dalemannya jangkrik yang gajihnya itu, lemaknya itu akan cepat untuk ngeplong.
Itu untuk tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua dengan cara ditempel dengan betina. Jadi kita genjot untuk tingkat birahinya dengan cara pemberian extra voting yang tinggi dan untuk pemberian fur khusus untuk pleci. Dan juga proses tempel betina ataupun disatukan dengan betina, istilahnya itu dicas. Jadi jangan dimandikan dulu untuk proses kejar ngeplongnya ini biasanya kalau saya 1 minggu. 1 minggu itu kita genjot dengan ulat Hongkong. Hari berikutnya ada selingan kroto. Hari berikutnya lagi Hongkong yang putih, sore juga Hongkong. Terus hari berikutnya lagi kita selang-seling. Dan apabila kita ada waktu untuk pemberian dalemannya jangkrik atau istilahnya itu lemaknya jangkrik, itu akan lebih cepat nantinya. Jadi selama 1 minggu itu nanti kita coba untuk memisahkan betina. Jadi betinanya kita lepas, kita gantung agak jauh dari betina. Dalam proses penjemuran setelah penjemuran dia akan ngeriwek, terus ngeriwek kasar dan dia sesekali akan ngeplong. Ya. Jadi prosesnya yang pertama tetap kita genjot dengan birahi protein yang tinggi. Yang kedua proses cas betina atau kita tempel dengan betina. Dan ada lagi proses yang ketiga itu untuk pemeliharaan pleci itu lebih bagusnya jangan cuma memelihara satu. Akan lebih bagus lagi untuk pemeliharaan pleci itu lebih dari satu. Jadi burung ini akan nantinya cepat untuk proses pengeplongan dan juga untuk pleci yang lain-lainnya juga akan mengikuti untuk dia ngeriwek halus, ngeriwek kasar, dan ngeplong. Itu sudah saya buktikan. Jadi untuk pemberian extra fooding yang protein tinggi itu tanpa doping. Itu melalui tadi ulat Hongkong, kroto sama lemaknya jangkrik dan proses pengecasan. Dan kita harus memiliki pleci lebih dari satu. Nanti akan cepat untuk ngeplong. Memang beda untuk pemberian doping. Memang nanti ada prosesnya kalau pemberian doping itu ada. Untuk campurannya apa saja yang lebih cepat dan biayanya tidak begitu mahal itu memang ada. Nanti kita bahas di vlog berikutnya. Jadi itu tadi tips dari saya untuk perawatan pleci agar cepat ngeplong dari proses ngeriwek ke ngeriwek kasar dan proses pengeplongan dengan perawatan tanpa doping cukup dengan extra fooding. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk rekan yang baru saja memulai untuk memelihara burung pleci. Semoga bermanfaat. Apabila masuk akal dan berkenan, tolong bantu subscribe, like, serta share. Namun apabila kurang berkenan dan tidak masuk akal, abaikan. Di sini saya sekedar sharing-sharing berbagi pengalaman yang sudah saya terapkan. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.